remaja, Bapak, Ibu, Romo, Bruder, dan Suster, salam sehat. Jumpa lagi dalam podcast Iman Katolik, Komsos Santo Petrus, Purwosari, Surakarta. Podcast kali ini, tim pelayanan pendampingan usia remaja bekerja sama dengan tim pelayanan promosi panggilan mengusung tema tentang panggilan hidup mutiara. Kami akan mengajak rekan-rekan remaja untuk menilik dan mengenal lebih jauh narasumber spesial kita lewat obrolan santai. Pastinya tamu kita ini sudah sangat spesial dan dikenal oleh rekan-rekan remaja muda Purwosari. Kita sapa dulu ya tamu spesial kita. Halo Romo Iman, Sugeng Dalu, berkah dalem. Halo, Sugeng Dalu, berkah dalem. Jadi remaja ini saya bawa 3 remaja dari Purwosari, Romo. Ya. Bagaimana kabarnya Romo Iman? Baik, sehat. Sehat, luar biasa. Nah, semangat kelihatan dengan Romo Iman ini selalu semangat. Nah, Romo Mahendra Kristi MSF ini atau lebih kita kenal dengan Romo adalah salah satu Purwosari. Beliau menerima tahbisan dari Bapak Uskup Monsinyur Robertus Rupiatmoko pada tanggal 26 Oktober 2020 di Gereja Keluarga Kudus Banteng. Saat ini beliau mendapat tugas di Paroki Purwodadi. Betul, Nggih Romo? Informasi saya. Betul. Nah, ya, senang sekali Romo Iman. Akhirnya kami bisa mengundang Romo untuk ikut bergabung dalam podcast ini, walaupun mungkin masih bisanya online. Kami belum bisa Romo secara offline. Nah, sebelum kita mulai ngobrol asik, Romo, perkenalkan saya adalah Bu Wuri Kristianingsih, bisa dipanggil Bu Wuri. Kebetulan saya adalah tim pendamping PIR di Gereja Santo Petrus Purwosari. Malam ini saya mengajak 3 remaja ganteng-ganteng ini Romo, ya, untuk ikut ngobrol santai bareng dengan Romo Ivan. Nah, rekan-rekan remaja, berikan kesempatan untuk berkenalan sendiri dengan Romo. Silakan. Halo Romo, nama saya Mahendra. Saya duduk di kelas 8. Ya. Silakan. Halo Romo, nama saya Dita. Saya kelas 7 SMP. Saya dari lingkungan Cimani Bandaran. Cimani Bandaran, Romo. Oke. Saya kelas 6, wilayah saya berada di Makassar. Ya. Jadi ini Mahendra, Romo. Mahendra, kemudian Dita, dan ini adalah Genta. Ya. Remaja ini perwakilan dari salah satu wilayah mereka untuk saya ajak bergabung dalam podcast hari ini. Nah, mereka ini Romo sudah mengantongi banyak pertanyaan yang mau diaturkan pada Romo, mau ditanyakan kepada Romo berkaitan dengan semua aktivitas yang dilakukan Romo. Karena kebetulan anak-anak rekan remaja ini juga mengikuti Instagram Romo. Jadi tahu, kok kayaknya Romo itu, jadi Romo itu kok asik ya, benar nggak? Iya, bisa kemana-mana. Kemudian Romo pakai jubah ya, kelihatan, wah, kelihatan begitu. Nah, akan saya persilakan siapa dulu yang mau bertanya nih? Rebutan Romo. Ya, Mahendra, silakan bertanya pada Romo. Boleh diceritakan sedikit ya Romo? Bagaimana perjalanan Romo menerima panggilan dari Tuhan hingga masuk ke seminari? Dengar-dengar Romo juga mantan Mistika Purwosari ya? Benar ya Romo? Kalau saya dengan Romo cukup jauh, tetapi saya melihat Romo seperti itu menjadi seorang muslim. Betul nih Romo. Iya. Bisa diceritakan sedikit Romo jika tertarik akhirnya sampai sekarang menjadi seorang Romo. Monggo Romo. Ya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih atas undangannya dari podcast Komsos Santo Petrus Purwosari, khususnya dari Timpel PIR serta Timpel Prompang yang mengundang saya datang secara virtual untuk sharing kepada para remaja, orang muda di Paroki Purwosari. Dengan senang hati saya
mengiyakan karena saya sendiri berasal dari Paroki Purwosari. Terima kasih atas undangannya Ibu Wuri dan juga Mahendra, Dipta, dan Genta. Ini adik-adik saya. Semoga juga ada yang menyusul saya menjadi seorang imam. Baik, kembali ke pertanyaannya Mahendra tadi ya. Awal muasal atau sejarah panggilan saya itu kalau bisa saya katakan saya ingin menjadi imam itu sejak kecil, sejak dini. Sebelum sekolah, saya itu sudah tertarik dengan figur seorang imam, khususnya kalau diajak oleh orang tua, keluarga ke gereja, selalu melihat Romo dengan pakaian kebesarannya, pakaiannya jubah seperti Batman. Bagi Ivan kecil waktu itu sangat tertarik, ya. Wah hebat ya Romo itu pakai pakaian warna-warni merah, kuning, putih, ungu, dan duduk selalu di depan, kemudian memimpin misa, mengangkat hosti dan juga piala. Pengalaman masa kecil itu membuat saya tertarik ingin menjadi imam. Saya punya pengalaman ketika pulang dari misa di Purwosari, di Gendengan waktu itu ya, sebutannya, itu saya di rumah selalu main misa-misanan. Ya, saya waktu kecil hidup selain dengan orang tua, dengan nenek saya, itu kalau di rumah hari Minggu, kalau teman-teman lain nonton Doraemon, Shinchan itu ya, film kartun, ya saya waktu itu main misa-misanan, pakai spray, taplak, ya, pakai sempe, ya, apa namanya, yang roti seperti hosti itu, terus main misa-misanan. Itulah Ivan kecil waktu itu ingin menjadi imam. Pertama-tama hal yang simpel, karena tertarik dengan figur seorang imam yang memimpin perayaan Ekaristi di gereja Gendengan waktu itu. Dan kemudian beranjak dewasa, saya ingin lebih dekat dengan gereja dengan mengikuti kegiatan misdinar. Ya, setelah komuni pertama, saya komuni pertama di Paroki Purbayan karena waktu itu ikut pembinaan di SD Pangudiluhur, SD saya. Ya, dan setelah menerima komuni pertama, saya mendaftarkan diri menjadi misdinar di Paroki Purwosari, dan saya senang sekali ketika bertugas misdinar dengan mengenakan jubah misdinar. Kendati awalnya 1-2 kali jubahnya sempat kebesaran dan akhirnya melorot begitu ya di altar. Tidak menyurutkan Romo waktu itu untuk malu kemudian tidak ikut misdinar lagi, tidak. Tetap ikut misdinar, bahkan ketika waktu itu wajib misa harian itu 100 kali kalau tidak salah, baru boleh misa mingguan. Ya, betul. Mengumpulkan tanda tangan misa harian itu 100 kali, kemudian baru misa mingguan. Nah, sangat semangat Romo melengkapi syarat itu sehingga akhirnya bisa misa mingguan. Dan ketika misa mingguan, boleh misa hari Minggu itu, wah senang sekali dan bahkan bisa berkali-kali tugas misdinar itu. Ya, kemudian beranjak dewasa, terus apa namanya, menjadi pengurus misdinar, menjadi ketua misdinar cukup lama. Saya sejak kelas 2 SMP sampai SMA saya menjadi ketua misdinar, aktif di misdinar Kevikepan Surakarta. Terus kemudian lama-kelamaan SMP itu pengen masuk seminari Mertoyudan, ya. Waktu SMP saya SMP Pangudiluhur Bintang Laut. Setelah mau lulus itu pengen rasanya mau masuk seminari Mertoyudan. Banyak teman-teman lulusan seminari Mertoyudan itu pinter main musik, ya. Ada yang bisa main biola, main flute dan macam-macam orkestra. Itu membuat saya Romo waktu itu pengen masuk seminari Mertoyudan. Namun beberapa kenalan suster waktu itu menyarankan jangan masuk seminari Mertoyudan, nanti kesuwen ya, nanti kelamaan. Wes SMA dulu, kemudian pacaran dulu, enggak apa-apa. Ya. Jadi tetap pacaran ya Romo. Oleh karenanya Romo masuk SMA Negeri 4. Baru setelah SMA Negeri 4 selesai, Romo
memutuskan untuk masuk seminari, khususnya menjadi Romo Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus atau MSF. Itu sedikit pengalaman keterpanggilan Romo menjadi seorang imam, itu prosesnya itu sejak kecil, ya. Begitu dulu Mahendra dari pertanyaan ya. Jadi tertarik jadi Romo itu sejak kecil ya Romo ya. Memang dari anak usia anak ketika di gereja, kemudian ada Romo mengunjukkan misa dengan pakaian kebesarannya terus tertarik. Kemudian menjadi misdiner. Ini kebetulan Mahendra ini juga misdiner Romo. Sekarang nama saya juga Mahendra. Kemarin pasca saja saya lihat itu, saya waktu misa, oh Mahendra lagi. Jadi memang dia mungkin nggak pulang Romo, mungkin sama seperti ketika Romo Ivan waktu kecil ya. Dinernya itu tiap kalau pas hari besar begini lanjut terus ya. Waktu itu saya juga dulu jadi misdiner itu mengumpulkan tanda tangan 45 waktu saya Romo. Ya sekarang terus beranjak Romo 100 ya. Mungkin kalau sekarang berapa? Harus tugas mingguan dinernya. Mungkin tidak ada syarat seperti itu Romo kalau sekarang. Ya. Luar biasa. Ya, sekarang silakan ke Genta. Genta Romo sekarang mau tanya lagi. Ya, silakan Genta. Apa sih alasan utama Romo untuk menjadi imam MSF? Mengapa tidak SY atau PR? Ya, mengapa tidak SY, tidak PR Romo? Kenapa memilihnya MSF? Begitu pertanyaan dari Genta. Oke, baik. Ya, waktu itu saya Romo sebenarnya akrab dengan baik Romo Yesuit, Romo Projo Semarang. Kebetulan ibu saya adalah guru di SMA Regina Pacis atau SMA Ursulin. Beberapa muridnya menjadi Romo, ya. Seringkali datang ke rumah untuk menawarkan, banyak yang Projo Semarang, kemudian ada Yesuit. Kita tahu ada Romo Rudi SY juga dari Purwosari. Waktu itu juga saya kenal. Tapi kemudian saya tertarik menjadi MSF karena pertama-tama ya saya melihat kekeluargaan itu sangat tampak dalam diri Romo-Romo MSF. Khususnya ketika misa, itu saya sering sekali waktu itu melihat Romo-Romo MSF itu misa konselebrasi. Berbeda dengan Yesuit, berbeda dengan Projo Semarang, yang misalnya hanya sendiri sama misdiner. Kalau Romo MSF waktu Romo bertugas itu setiap kali ada Romo baru misalnya, yang baru saja ditahbiskan di Jogja, datang ke Purwosari, misa rombongan. Romonya jelentrek-jelentrek itu ya, bahasa Koreanya. Kemudian kalau misa hari raya, Natal maupun Paskah, biasanya Romo Paroki mengundang frater untuk asistensi. Ya, jadi pengalaman itu, kok guyup ya Romo-Romo MSF itu berbeda dengan yang lain yang waktu itu saya lihat. Wah, itu menyenangkan kalau menjadi Romo MSF punya banyak bolo begitu ya. Kemudian juga saya melihat MSF itu bisa berkarya dimanapun ya. Banyak tempat yang dilayani oleh Romo MSF. Ya gampangnya Romo MSF itu bisa dolan-dolan, bisa keliling dolan-dolan kemana-mana dunia. Ya oleh karena itu yang mendorong Romo menjadi seorang MSF selain karena dari paroki MSF Purwosari dilayani oleh Romo MSF, Romo menangkap waktu itu adalah persaudaraan atau kekeluargaan dari Romo-Romo MSF yang sering bisa konselebrasi, tapi juga kesempatan yang bisa dialami oleh Romo-Romo MSF tidak hanya berkarya, kalau Projo Semarang kan hanya berkarya di Keuskupan Agung Semarang saja. Tapi kalau MSF bisa ke Jerman, Prancis, gitu. Nah, ini undangan untuk Mahendra, Dipta, dan juga Genta. Ya. Berarti ada beberapa alasan ya Romo Ivan ini memilih MSF karena tadi memang karena di Purwosari, kebetulan Romo Ivan juga di sini Romonya MSF, kemudian juga tertarik dengan persaudaraannya, kekerabatannya saat misa selebrasi. Dan yang terakhir, Romo bisa jalan-jalan kemana-mana ya Romo ya. Bisa sampai ke luar negeri ya. Ini kalau di Instagramnya itu, Romo Ivan juga melayani saja di kemudian sampai itu ke lumpur-lumpur begitu,
tetap tegar ya menjalankan panggilannya itu. Oke, tetap tertarik atau tidak ini adik-adik? Jangan yang dilihat seneng-senengnya keluar negeri ya Romo, tetapi pas waktu ke pedalaman Kalimantan itu yang banyak lumpur-lumpurnya itu juga harus dilihat ya. Asik ketemu ular dan buaya nanti di sana. Oh, orang hutan pasti juga ada. Orang hutan. Begitu. Oke, silahkan setelah Genta. Dito mau bertanya, silahkan. Bagaimana Romo meyakinkan orang tua Romo supaya merestui Romo untuk menjadi imam? Ya, meyakinkan Romo keinginan Romo kepada orang tua. Apakah mungkin orang tua juga sebelumnya, kamu nggak usah ikut jadi Romo, wes kamu jadi dokter aja atau jadi guru. Nah, mungkin di situ ada dinamika, monggo Romo bisa diceritakan. Ya, baik. Orang tua saya itu sebenarnya membebaskan saya. Orang tua saya tidak aktif di kehidupan gereja karena kesibukan sebagai guru, ngelesi terus waktu itu. Dan yang aktif di gereja itu malah justru saya dengan ikut misdinar. Ya, dan nenek saya yang menyemangati saya menjadi seorang misdinar waktu itu. Dan ketika saya mulai tertarik menjadi imam itu kan sebenarnya sejak kecil. Mereka tahu bahwa Ivan itu misa-misanan itu sejak kecil, tapi tidak terpikir bagi mereka mungkin saya akan sungguh-sungguh melanjutkan panggilan menjadi imam. Dan ketika saya matur kepada mereka untuk minta izin mau melanjutkan ke seminari, saya menangkap ada perbedaan. Dari ibu saya itu dengan senang hati mendukung. Sedangkan bapak saya mungkin karena saya dua bersaudara dan saya anak pertama, adik saya putri, waktu itu tidak langsung memberikan izin. Namun diam saja. Diam saja itu waktu itu saya menganggap mengizinkan. Maka waktu itu Romo nekat saja. Pokoknya saya sudah matur, saya sudah ngomong, bahkan saya sudah buat surat, bapak saya sudah tanda tangan begitu ya. Tapi saya menangkap waktu itu, papa saya menyebutnya ya, papa itu tidak langsung mengizinkan, tetapi kemudian saya melihat adanya perubahan atau transformasi dari diri orang tua saya mengatakan tidak hanya saya yang dipanggil, tetapi akhirnya juga orang tua dan keluarga saya pun juga dipanggil. Dari awalnya keberatan dengan melihat saya waktu itu bertekun dalam panggilan, ya tadi dikatakan jatuh bangun di lumpur kok bocah iki kok sih tenanan bae itu orang metu-metu. Mungkin orang tua kemudian iya akhirnya juga ternyata iki sing diperjuang ke Ivan, dan akhirnya ketika saya tahbisan orang tua saya menyambut saya dengan baik dan memberikan pesan ya sing tenanan, ini panggilanmu, pilihanmu. Maka kalau menjadi pilihanmu, kamu lakoni dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh. Itu sedikit cerita untuk meyakinkan orang tua. Sebenarnya saya tidak meyakinkan secara formal begitu dengan kata-kata, tetapi dengan keseriusan saya, dengan ketekunan saya dalam menjalani proses formatio di seminari hampir 10 tahun yang saya alami. Ya, oke. Lama sekali ya Romo ya. Romo ini ternyata sekolahnya ya lama. Begitu ya. Ya. Hikmah yang kita ambil berarti Romo ini bertekun ya. Apapun nanti panggilannya dari Romo ya. Mungkin kalau di sini ada mau jadi istilahnya guru, dokter, atau mungkin nanti juga tertarik menjadi Romo, yang bisa kita petik adalah hikmahnya ketekunannya. Ketekunan dari Romo Ivan ini yang bisa patut kita teladani, kita contoh. Apapun ya. Kalau tekun nanti akan berhasil dengan baik. Begitu ya Romo ya. Berarti dinamikanya papahnya dari Romo Ivan ini tidak langsung silakan Mas Ivan masuk ke seminari begitu ya. Tetapi tidak juga melarang. Tetapi mungkin dalam hati kecilnya nanti kok ya tertarik menjadi Romo, apakah sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi dengan perjalanan waktu, akhirnya Romo Ivan bisa membuktikan kepada kedua orang tua bahwa ini memang benar-benar panggilan, dan Romo Ivan sungguh-sungguh untuk menanggapi panggilan dari Tuhan. Begitu, Romo. Masih ada pertanyaan lagi?
Ada, Dipta. Ada. Masih ini Dipta masih penasaran Romo? Ayo Ya. Dipta, silakan. Setelah menjadi imam, punyakah pengalaman suka duka? Coba ceritakan dong, Romo. Suka Ya. duka dari Romo ketika mungkin di pelosok ya. Kemudian sukanya apakah waktu jalan-jalan, monggo Romo bisa diceritakan. Ya, pengalaman suka duka sebenarnya sudah saya alami sejak awal memasuki formatio atau seminari ya. Sebelum jadi imam pun pengalaman 10 tahun itu banyak kaya sekali yang boleh saya ceritakan. Tetapi kalau dikatakan suka duka, hampir semuanya itu tidak mudah, tetapi bukan kemudian membuat saya menyesal menjadi seorang imam. Ya, saya ingin mengatakan pengalaman-pengalaman yang saya alami itu justru membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Misalnya pengalaman yang suka duka, bukan duka ya, tetapi tantangan itu saya alami ketika misalnya ya, ketika frater di pedalaman. Ya, saya waktu itu top tahun orientasi pastoral sebenarnya sebagai guru di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan, sebagai frater topper, sebagai guru pamong di Seminari Menengah. Pada waktu itu tidak terpikir bagi saya seorang MSF bisa berkarya di Seminari Menengah. Dan waktu itu saya ditugaskan oleh provinsial di Seminari Menengah. Ya, saya sebenarnya tidak banyak belajar di Seminari Menengah karena apa? Sejak kecil saya sudah melihat bapak ibu saya seorang guru dan saya tugasnya di Seminari Mertoyudan ya seperti seorang guru ya. Bapak asrama membangunkan anak-anak, ngajar di kelas ya. Selama setahun itu saya menjalani ya dengan ketekunan, tapi dalam arti tertentu saya kok seperti ini ya. Saya itu ingin jadi Romo itu yang melayani umat, tapi kok melayani sama anak-anak bandel-bandel. Mungkin anak-anaknya usia ini ya. Ya, usia SMA. Ya, usia itu. Ya, itu waktu itu Romo setahun di Seminari Mertoyudan. Dan sebelum tabisan saya mendapatkan perutusan kesempatan di pedalaman. Dan itu saya syukuri luar biasa karena saya sungguh dapat berjumpa dengan umat Katolik di pedalaman yang hampir 100% suku Dayak ya, yang sangat berbeda dengan di Jawa ya. Misalnya tantangan yang boleh saya alami waktu itu, kalau saya dibesarkan di Solo. Di kota Solo kita tahu banyak fasilitas kehidupan itu semuanya ada ya. Rumah sakit ada, kemudian mau ke mall juga ada, listrik 24 jam, air juga dengan mudah langsung ambil dari keran. Nah, waktu di Kalimantan, Romo bertugas di namanya Paroki Sungai Kayan ya. Romo berhadapan dengan situasi medan pastoral yang tidak mudah. Ya, di sana transportasinya yang utama adalah sungai. Ya, naik perahu. Kemudian tidak ada air bersih ya. Air bersih itu sangat jarang, pakai air sungai. Listrik itu hanya 12 jam ya, dari pukul 6 sore sampai 6 pagi. Setelahnya nggak ada listrik ya. Jadi kalau mau buat sesuatu, mau ngetik ya malam hari. Nah, berhadapan dengan situasi yang tidak mudah itu, awalnya Romo juga bingung. Ini mau seperti apa, melayani seperti apa, semuanya nggak ada. Tapi disitulah Romo berproses. Tadi Romo katakan bukan kedukaan, tapi tantangan yang membuat Romo berkembang. Ya, tidak menggantungkan diri pada apa yang ada. Misalnya di Solo itu listrik 24 jam. Nah, di sana Romo tertantang untuk kreatif. Ya, apa yang bisa Romo buat di sana? Misalnya berladang, kemudian berkebun, nanam durian. Ya, yang paling menyenangkan di sana tuh panen durian. Ya, kalau musim buah begitu, ya musim buah itu, waduh itu durian itu enggak ada harganya di pedalaman Kalimantan itu. Mau makan satu truk aja bisa kalian di sana. Itu ada rahmat di balik kedukaan itu, rupa-rupanya. Nah, itu sedikit pengalaman tantangan yang membentuk Romo, dan sukanya adalah masih kedukaan lain ya, maksudnya tantangan lain ketika ditabiskan. Romo ditabiskan ketika pandemi COVID
COVID-19 ya, yang tidak terpikirkan bagi Romo waktu itu menjadi Romo generasi COVID ya. Bukan Waktu hanya itu kan yang generasi betul ya, tidak hanya kalian yang di sekolah harus berjuang dengan sekolah online. Waktu itu Romo persis ditabiskan 2020 pas COVID PSBB macam itu ya. Dan waktu itu langsung diutus ke Paroki Purwodadi dengan situasi yang tidak mudah. Romo tertantang untuk apa yang bisa Romo buat menjadi seorang imam di masa pandemi, di mana semua umat menggunakan masker, ya. Jadi Romo 2 tahun di Purwodadi itu belum semua hafal. Romo belum hafal semua umat karena ya ikut misa, Romo datang ke rumah atau misa wilayah itu semua bermasker. Ya, itu tantangan yang tidak mudah bagi Romo menjadi seorang Romo waktu pandemi. Tetapi Romo bersyukur bahwa ya Romo bisa berenang, ya istilahnya Romo bisa berenang di tengah pandemi ini. Misalnya dengan media sosial yang dulu tidak terpikirkan, pastoral dengan Instagram itu tidak terpikirkan. Ya. Sekarang tapi jadi Instagram ya Romo ya. Karena pandemi, ya toh, kita kan kalau tidak ikut berenang di media sosial, ya mau bagaimana umat bisa mengenal Yesus. Oleh karenanya Romo aktif di Instagram bukan dalam arti nggak punya kerjaan, tapi justru Romo tertantang untuk masuk hadir menjadi wajah gereja di media sosial. Nah, pengalaman sukanya tentu ada banyak ya. Yang paling membuat saya betah jadi MSF ya adalah kekeluargaan bersama Romo-Romo MSF, kemudian juga ya bisa keliling-keliling begitu ya. Romo kemarin baru saja pulang dari Lampung, ya, pulang dari Lampung. Di sana juga ada Romo MSF yang berkarya, sehingga kami para Romo bisa berkunjung ke sana, berjumpa dengan umat di sana, melihat situasi medan pastoral di Lampung. Ya, Romo juga pernah ke Flores, waktu di pedalaman Kalimantan karena di Keuskupan Tanjung Selor. Romo pernah juga melayani di Sabah di Malaysia, ya, melayani para migran di seberang di Malaysia. Itu sedikit suka duka, banyak sukanya sih. Ya. Jadi bukan menyebutnya duka, Nje Romo, menyebutnya tantangan yang harus dihadapi, begitu, Nje. Ini anak-anak PIR juga istilahnya juga harus berenang nih Romo. Pada saat pandemi ini, kami itu sampai sekarang tidak bisa ketemu secara offline untuk berdinamika bareng. Bisanya ya cuman lewat online. Kami pendalaman kitab suci, kami rosario, kami melakukan kegiatan itu ya masih online sama. Tetapi di balik itu kita tetap harus bisa beradaptasi ya Romo ya. Beradaptasi dalam situasi dan kondisi supaya tetap kerajaan Allah yang dimuliakan begitu. Banyak sekali ya ternyata suka duka dan tantangan dari Romo Ivan yang bisa diceritakan, kemudian membuat kalian tertarik enggak? Harusnya tertarik ya Romo ya. Kan kalau di Instagram itu dilihat itu, orang saya aja yang lihat ngikuti Instagramnya Romo Ivan aja kayaknya seneng loh itu di pantai, kemudian jalan-jalan kemana, kemudian menghubungkan misa di antara paroki satu ke paroki yang lain. Itu sungguh-sungguh pengalaman yang luar biasa. Tertarik ya? Tertarik Romo. Semoga ya kita doakan Romo. Semoga anak-anak generasi di Purwosari ini banyak yang menjadi seorang Romo. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Oh, Genta silakan. Pernahkah sih Romo merasa sedih atau kesepian? Lalu sharingnya kepada siapa ketika sedih atau kesepian? Oh, Romo pasti kan sebagai manusia pernah punya rasa sedih ya Romo ya? Ya, punya mungkin bad mood juga bisa sedih ya. Terus Romo kalau misalkan kita di keluarga gitu kan kita bisa sharing ke orang tua, ke teman. Nah, kalau Romo sharingnya kepada siapa? Ya, baik. Ya, pengalaman saya tentu juga mengalami perasaan kekeringan, kemudian ketika tidak berhasil dalam
langkah pastoral terus tidak berhasil itu kan rasanya gelo dan sebagainya, itu pasti ada. Sebagai manusia itu pasti mengalami hal itu. Yang pertama adalah saya mencoba merefleksikan segala pengalaman itu dalam hidup doa saya, ya. Romo itu kalau dilihat umat itu kan rajin misa dan sebagainya. Tapi kalau Romo tidak pernah doa pribadi, itu akan mudah sekali jatuh dan kemudian ya hanya menjadi tukang misa belaka. Ya, oleh karenanya saya sebagai seorang imam, selain menyelamatkan orang-orang, paling tidak saya juga mengusahakan diri saya selamat dengan apa? Dengan menghidupi doa pribadi, ya. Doa pribadi kita masing-masing kan punya devosi, ya. Silahkan mau devosi 3 kali Salam Maria, mau rosario, mau jalan salib, itu adalah kekayaan gereja yang diharapkan kita masing-masing punya pegangan. Nah, Romo pun juga punya devosi pribadi, ya. Devosi pribadi kepada Bunda Maria dan juga Yohanes Paulus II. Nama baptis saya, santo baptis saya, Yohanes Paulus II, Giovanni Paulus II. Nah, dengan berdevosi itu menjadi sebuah oase yang menyegarkan, di mana ketika saya berhadapan dengan tantangan, kesedihan, kekeringan, ya. Jadi kalau sedih ya ambil rosario, berdoa pribadi, itu pengalaman Romo akan menyegarkan, ya. Tidak menunggu ketika misa dengan umat dan sebagainya, harus punya devosi pribadi. Dan kemudian juga harus punya teman rohani, ya, untuk juga saling berbagi, sharing, ya. Nah, Romo punya bapak rohani, ya, meskipun Romo sebagai seorang imam bisa menerimakan sakramen tobat, pengakuan dosa, tetapi Romo juga punya bapak rohani yang mana Romo bisa bercerita apapun itu, ya, dan juga mendapatkan sakramen tobat dari bapak rohani itu, ya. Saya punya bapak rohani seorang Jerman, Romo Yesuit, Romo Kieser SJ, dan itu mendampingi saya sejak kelas 1 di Frater MSF, tapi saya punya bapak rohani Yesuit, dan di situ saya kalau punya sesuatu yang ingin diceritakan dan sebagainya, saya luapkan di situ, ya. Kok enggak sama MSF Romo? Engkau dosanya neng MSF ya? Ini bercanda. Ya, jadi saya punya bapak rohani yang menjadi teman curhat saya, di mana saya kesusahan dan ketika bertemu itu punya kesegaran baru untuk melanjutkan hidup panggilan saya. Ya, jadi yang pertama saya katakan adalah kita harus punya devosi pribadi, ya. Tidak cukup hanya ikut misdinar, derek misa, tapi harus punya devosi pribadi. Saya punya pengalaman ketika misdinar waktu itu, kalau berhadapan dengan mau ujian dan sebagainya, kami berbondong-bondong misdinar ke Gua Maria Mojosongo. Di sana kami doa dewe-dewe, ya. Nah, disitulah Romo ingin menunjukkan kita harus punya doa personal, doa pribadi kepada Tuhan. Tidak hanya ombyong-ombyong rono rene, tapi kita punya pegangan sendiri. Kemudian yang kedua adalah tadi, teman rohani, bapak rohani. Kita bisa curhat, kalian bisa curhat kepada Romo atau kepada orang tua. Romo pun juga punya bapak rohani macam itu. Dan kesedihan, kesepian, saya tidak senang mengatakan kesepian, ya, karena saya lebih senang keheningan, ya. Kesepian itu negatif, ya. Apa rasanya itu sakit banget, ya. Seorang imam selibat, ya, tidak menikah, pasti juga akan dalam tanda kutip, ya, tadi kesepian. Tapi bagaimana mencintai kesepian itu, dalam bahasa positifnya mencintai keheningan itu, ya. Dalam keheningan itu justru saya bisa banyak inspirasi, ya, yang saya dapatkan, ya. Saya kebetulan suka menulis, ya. Saya senang di media sosial itu sebenarnya awalnya karena saya penulis. Karena saya waktu itu frater senang menulis di majalah Hidup, di majalah Utusan, di majalah-majalah itu, dan saya melihat banyak orang sekarang kan meninggalkan media cetak, ya. Banyak orang tidak lagi membaca koran dan majalah.
Oleh karenanya kesenangan saya menulis itu saya alihkan nulis caption gitu, nulis apa namanya renungan di Instagram dan sebagainya. Tapi dasarnya saya publisher, ya apa namanya mewartakan. Dan itu hakikat sebagai seorang imam itu adalah mewartakan ya kerajaan Allah. Ya, berarti ketika Romo berada dalam situasi yang hening begitu, kemudian mungkin posisi pada waktu ada perasaan sedih, susah, Romo pasti ada doa pribadi, Romo. Ada doa pribadi. Kemudian kalau tadi Dito atau Genta yang tanya tadi? Ya, Genta tanya apakah ada teman untuk curhat. Romo memiliki apa namanya tadi? Bapak Rohani. Bapak Rohani. Ya, Bapak Rohaniwan untuk mencurahkan semua isi hati. Kalau mungkin adik-adik rekan remaja bisa jadi kalau posisi dalam situasi mengalami kesedihan begitu bisa mulai sekarang doa pribadi ya Romo ya. Mungkin bukan hanya kalau mungkin Mahendra bersama-sama dengan teman Miss Dinar tidak hanya sekedar ubyang-ubyung ya Romo ya. Ya, tidak sekedar ubyang-ubyung. Pasti harus ada kegiatan positifnya, misalkan kalau pada saat ujian tadi Romo ngendiko ada doa pribadi bersama di Gua Maria begitu. Gitu ya. Masih ada satu lagi? Oke. Satu lagi nih Romo pertanyaan dari Mahendra. Ya. Satu lagi. Boleh minta harapan atau saran ya Romo untuk orang tua yang anaknya terpanggil menjadi imam. Apalagi kalau anaknya itu cuma satu. Sebenarnya ini untuk orang tua ya Romo, tetapi mungkin ya pertanyaan dari Mahendra, apa yang bisa disarankan oleh Romo kepada orang tua yang mungkin kan ini nanti di podcast ini kan yang mendengarkan tidak hanya sekedar rekan-rekan remaja Romo, mungkin dari Bapak Ibu, ya Pak Rocky Santo Petrus ada orang tuanya, mungkin kalau ada putranya yang sudah dari kecil ini tertarik untuk menjadi Romo, apa yang harus mereka lakukan? Begitu. Ya. Saya bertolak dari pengalaman saya dengan bapak saya ya. Waktu itu ketika saya sudah menggunakan jubah, sudah beberapa tahun di seminari, bapak saya mengatakan, sampai pada titik mengatakan, aku ki mong dititipi Gusti Yesus, nek kowe tenanan, ya tak restui begitu ya. Mudahnya begitu, mengatakan demikian. Jadi, saya ingin mengatakan bertolak dari pengalaman itu bahwa orang tua mungkin punya harapan kepada anaknya. Hal itu wajar dan setiap orang tua pasti memiliki harapan anaknya sukses dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa setiap anak itu memiliki panggilan dan perlu dihormati kebebasannya masing-masing. Karena yang melakoni hidup itu bukan orang tua tetapi sungguh nanti anak yang bersangkutan ya. Jadi bila mana ada anak punya kerinduan ingin menjadi imam, suster, bruder atau apapun itu ya, menjadi profesi-profesi yang kadangkala tidak terpikirkan oleh orang tua. Mungkin orang tua nggak ada yang mencita-citakan anaknya menjadi YouTuber ya. Tapi sekarang ini banyak anak-anak yang kemudian punya cita-cita sebagai YouTuber ya. Beberapa kali Romo bertanya kepada anak-anak, apa cita-citamu? YouTuber Romo. Wah, sama gamer Romo. Kalau sekarang pasti yang tren ini gamers gitu. Pasti orang tuanya kalau dengar itu judek gitu. Begitu juga kalau memang anaknya pengen jadi imam, pasti kalau dihitung untung dan rugi, pasti rugi orang tuanya dalam arti tertentu sudah menyekolahkan biaya banyak dari SD. Sudah menghabiskan berapa kuintal beras ya toh, kemudian menjadi seorang imam ya yang harus jauh dari orang tua. Tetapi bila mana itu sebagai sebuah panggilan yang murni dari seorang anak ya, kita sebagai orang tua hendaknya mendukung ya. Sebagai seorang imam itu adalah proses ya. Ketika masuk seminari, pengalaman papa saya itu ketika misa perdana di Purwosari dan sempat ramah tamah di aula atas itu ya. Beliau mengatakan, selama Ivan jadi seorang frater, seminaris itu, hati seorang orang tua itu tidak tenang. Ya, maksudnya apa?
ini terus apa metu apa dikeluarkan itu pasti deg-degan ya. Ketika menjadi seorang menjadi ditabiskan menjadi imam, ada rasa plong katanya ya, ada rasa plong. Akhirnya kalau orang bilang mengatakan kalau yang menikah itu sudah mentas itu ya, sudah lega ya. Begitu juga dengan misteri panggilan ya. Bila mana anak-anak kita punya ketertarikan menjadi seorang imam, jangan dilarang dulu, biarkanlah berproses ya. Nah, bila mana berjalan sebagai seorang seminaris, kemudian juga kalau memang tidak meneruskan panggilannya, jangan dihakimi juga ya. Pasti akan juga banyak berkat bila mana sudah setahun 2 tahun mengenyam pendidikan di seminari, itu akan berbeda ya dibandingkan dengan yang belum pernah menjalani pendidikan menjadi seorang seminaris. Maka syukur-syukur nanti terus menjadi seorang imam, itu menjadi sukacita gereja. Oleh karena itu tadi kembali ke pertanyaan, pesan saya kepada orang tua ya, belajarlah dari Bunda Maria dan Santo Yusuf ya. Kendati Yesus waktu itu ya sempat menyasarkan diri di bait Allah itu, Bunda Maria tidak marah itu. Ketika Yesus harusnya pulang bersama mereka, masih tinggal di bait Allah bercakap-cakap dengan ahli kitab. Terus orang tuanya mencari, iki ndi anakku iki? Aku mulai kok ora melu mulih itu. Bunda Maria awalnya memang bingung, tetapi kemudian Bunda Maria tidak marah ya. Kemudian Yusuf juga menemaninya, mengingatkan Bunda Maria untuk kembali ke Nazaret ya. Artinya orang tua harus memberikan kebebasan karena hidup anak itu yang akan melakoni kehidupannya, sekali lagi anak yang bersangkutan. Dan bagi kalian orang muda, jangan takut ya, kalau kamu punya semangat ya nekat aja enggak apa-apa. Ya, lebih banyak yang mendukung nanti. Ya. Pesan pada orang tua berarti harus memberikan dukungan penuh kepada putra-putranya ya, putra-putrinya di Romo. Jadi apapun cita-cita, apapun panggilan hidup anak tersebut, kita harus mendukung, kita harus memberikan motivasi dan biarkan mereka berproses. Sampai akhirnya menemukan jalannya sendiri, Nggih Romo. Begitu, Nggih Romo. Iya. Masih ada pertanyaan nggak? Sudah. Masih? Bentar, oke. Sudah cukup banyak, Romo, ini ngobrolnya seru banget ini. Banyak sekali informasi ya. Ternyata luar biasa ya. Romo Ivan yang mungkin pendidikannya 10 tahun ya, Romo. 10 tahun ya. Dari tahun 2010 ya. 10 tahun, kemudian ini Romo sudah menjalankan menjadi Romo di Paroki Purwodadi ini sekitar 1,5 tahun ya, Romo. Ya. Mungkin kita juga bisa punya cita-cita bahwa nanti Romo Ivan bisa berkarya di Paroki Santo Petrus Purwosari. Mulai aku kok. Iya, cita-citanya seperti itu. Satu lagi Romo, kami mau request. Romo ini kan sering kalau di Instagram kan suaranya dengar bagus sekali ya. Sedikit Romo nyanyi buat kami. Jadi ya, nyanyi apa Romo? Monggo. Saya itu tidak pintar bernyanyi, tapi cuma senang bernyanyi saja. Nanti silakan lihat di Instagram saya atau Facebook saya, YouTube saya ya, Ivan Mahendra Meser. Ya, karena jaringan tentu saya tidak bisa langsung menyanyi, tapi saya akan menampilkan satu klip nyanyian 1 menit saya yang sebagai penutup saya akan menyanyikan lagu Rindu Solo karena sebagai seorang dari Solo. Semoga tampil dengan baik. Ini tempat terbaik yang pernah ku singgahi.
Hawanya mengingatkanku pada kebahagiaan yang aku kasihi berada di kota ini. Harumnya selalu memanggilku untuk pulang. Hidup begitu ringan terasa saat ku di sini. Lepas penatku dalam pelukan kota Solo. Kamulah saksi bisu keringat dan air mataku. Tak pernah tidur hingga ku tak rasa sepi. Sederhanamu buatku jatuh hati. Selalu ingin pulang ke Solo. Itu sedikit lagu dari Terima kasih Romo sudah sedikit dibagikan video ketika Romo bernyanyi Rindu Solo. Itu adalah lagu dari kakak kelas Romo, nggih. Ya, kebetulan dari SD Pangu Duluhur, nggih. Terima kasih Romo. Terakhir kali Romo, akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih nggih Romo untuk menutup podcast kali ini. Romo sudah berkenan untuk meluangkan waktu menemani adik-adik rekan remaja untuk bercerita banyak. Luar biasa ya ceritanya Romo. Nanti kalau Romo pas tindak Solo, nanti kalau kebetulan adik-adik rekan remaja pas juga di gereja, nanti Romo bisa menyapa langsung adik-adik rekan remaja. Begitu Romo. Nah sobat remaja yang terkasih, yang ada di rumah, pasti kalian ada salah satu yang tertarik untuk menjadi seorang Romo. Silakan keinginan yang kalian roh itu bisa dipupuk agar bertambah subur, selalu tekun dan bawa doa, dalam doa agar rekan remaja siap untuk menerima panggilan dari Tuhan. Untuk mengakhiri podcast ini, rekan-rekan remaja, kami nyuwun berkat dari Romo untuk adik-adik remaja, untuk mengakhiri podcast ini, Romo. Oke, baik. Mungkin salah satu dari Mahendra, Dipta, dan Genta bisa menutup dengan doa. Nanti Romo akan memberikan berkat. Silakan, Mahendra. Doa, ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak ya, terima kasih karena kami akan menutup podcast dengan kebaikan. Semoga dengan podcast ini kami dapat dibimbing olehmu untuk menjadi biaran dan biarawati, menerima panggilan yang Kau telah beri. Kami mohon ya Bapak, semoga perjalanan hidup kami diberkati oleh Engkau. Kami mohon berkat Tuhan melalui Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua secara khusus, adik-adik PIR, pendampingan iman remaja, OMK di Paroki Santo Petrus Purwosari, dalam menjalani kehidupan, mempersiapkan masa depan, dan juga keberanian untuk menjawab panggilan Tuhan, serta keluarga kita masing-masing dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur sembah nuwun Romo untuk terima kasih. Setelah ini rekan-rekan remaja tim promosi panggilan akan mengadakan kegiatan untuk menindaklanjuti podcast ini. Nanti tim promosi panggilan akan mengadakan acara lagi yang namanya ngobras Romo, ngobrol santai. Mungkin nanti yang diundang adalah Romo-Romo yang memang berasal dari Paroki Purwosari tetapi secara offline. Kalau ini kan kebetulan kami baru online, nanti akan diundang nanti bersama dengan tim promosi panggilan. Semoga nanti pandemi semakin membaik sehingga program kami dapat bisa terlaksana. Begitu Romo Ivan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih
Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, terima kasih Buri, Mahendra, Dipta, Genta. Sampai jumpa. Ya. Sampai jumpa ya. Ya. Terima kasih Romo. Sobat Remaja yang terkasih, sebagai pesan singkat dari podcast ini, kamu hanya perlu mengerjakan apa yang menjadi bagianmu. Sisa dari itu, biarkan Tuhan yang berkarya. Kuatkan imanmu dan mulailah percaya. Terima kasih, berkah dalam dan sampai jumpa.